Jumpa lagi sahabat YouTube di Antar Dimensi, membedah piwulang Sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang. Masih di book 1, Capture 7. Capture 7 berjudul Dunia Roh. Di Sangkan Paraning Dumadi disebut dengan alam alus, alam kawingitan, alam kasukman, alam dimensinya para makhluk astral, para makhluk halus. Roh berasal dari bahasa Arab, ruh, sama artinya dengan kasukman. Kasukman berasal dari bahasa Jawa kuno, pada dasarnya suksma, yang artinya daya hidup. Kasuksman atau kasukman berarti sesuatu yang terkait dengan sukma, termasuk alamnya, gejala-gejalanya, pokoknya semua yang terkait dengan sukma atau terkait dengan daya hidup itu disebut dengan kasukman. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Di Capture 7 ini dikisahkan Aang, Katara, dan Sokka yang tengah melakukan perjalanan di atas udara melihat awan. Di situ Sokka berimajinasi andaikan dia bisa bermain-main di atas awan. Mendengar itu, Aang segera meluncur ke bawah untuk bermain-main di atas awan. Nah, ini sifat dari angin, mudah terpancing sesuatu untuk mendapatkan pujian. Dia turun, masuk ke dalam awan dan keluar lagi, tubuhnya basah sambil mengatakan ternyata awan terdiri dari unsur air. Katara melihat di bawah mereka ada suatu daerah yang hitam terbakar. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Di sana mereka menjumpai keadaan hutan yang terbakar habis. Kemudian Sokka melihat jejak-jejak dari pasukan negara api. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang daya kecerdasan atau daya intelijensi Sokka, yang di dalam film ini Sokka sebagai manusia biasa, artinya manusia yang hidupnya menggunakan kecerdasan otak, kecerdasan intelektual, kecerdasan ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan, Sokka selalu mempelajari sesuatu dari tanda-tanda yang bersifat fisik atau tanda yang terlihat. Di situ Aang kecewa karena merasa gagal untuk melindungi dunia dari ulah negara api. Satu hal yang masih menjadi beban dalam diri Aang adalah bagaimana ia menjadi seorang avatar, karena tidak ada yang bisa menuntunnya menjadi avatar, walau gurunya sekalipun. Dan ia teringat akan gurunya yang bernama Gyatso mengatakan bahwa avatar rohku akan membimbingnya menjadi avatar. Hal itu juga menjadi persoalan, karena bagaimana caranya Aang bisa bertemu dengan rohku, bisa berkomunikasi dengan rohku, sementara rohku telah meninggal 100 tahun yang lalu. Itu yang disampaikan Sokka kepada Aang. Katara menyadarkan ada biji-bijian yang tentunya itu nanti akan tumbuh menjadikan tempat itu hijau kembali. Tiba-tiba muncul sosok orang tua, dan orang tua itu tahu bahwa Aang adalah seorang avatar. Orang tua tersebut sangat berharap Aang bisa membantu masalah yang sedang dihadapi di perkampungan mereka. Akhirnya Aang, Sokka, dan Katara bersama orang tua tersebut menuju ke perkampungan. Di perkampungan bertemu dengan warga kampung. Di sana mereka mengutarakan kesulitan yang sedang dihadapi. Perkampungan itu dirusak oleh arwah
atau roh ya, atau bangsa halus, raksasa, dan tidak hanya merusak perkampungan, makhluk halus tersebut yang bernama Hebai juga mengambil orang-orang kampung dibawa ke alam dia. Yang diminta untuk mengatasi masalah tersebut, karena avatar adalah sosok manusia yang bisa menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Ada kekhawatiran dari orang tua tersebut terkait peristiwa yang mereka alami. Sebentar lagi akan terjadi masa titik balik matahari. Eng bertanya, apa yang akan terjadi ketika titik balik matahari? Orang tua tersebut menjelaskan, ketika terjadi titik balik matahari, maka antara dunia manusia dan dunia roh itu akan sangat dekat dan akhirnya tidak tersekat oleh apapun. Pada sore hari, Eng siap untuk menemui makhluk gaib tersebut. Akan tetapi, Eng juga belum tahu bagaimana cara menemuinya karena dia belum diajari tentang bagaimana kontak dengan makhluk gaib. Akhirnya Eng dengan cara fisik, dengan cara manusia wadak, dia menantang keluar makhluk gaib tersebut. Tepat ketika matahari tenggelam, makhluk gaib itu keluar dan merusak bangunan-bangunan yang ada. Eng mencoba berkomunikasi dengan bahasanya dia, dengan bahasa manusia, tetapi makhluk gaib tersebut tidak menghiraukan, bahkan menyerang Eng. Dan akhirnya Saka yang awalnya hanya melihat dari dalam rumah bersama penduduk kampung, dia keluar dan berusaha menolong Eng. Saka dengan bumerangnya menyerang makhluk gaib tersebut, tetapi sia-sia. Akhirnya makhluk gaib tersebut menyerang Saka dan membawa Saka pergi masuk ke hutan, ke kegelapan. Eng berusaha mengejar dengan glidernya, ya, tongkat yang bisa untuk terbang. Dia terbang mengikuti makhluk gaib yang membawa Saka itu. Tapi ketika Eng mulai masuk ke lahan hutan yang terbakar dan hendak menangkap Saka, ketika tangannya sudah bisa memegang Saka, kemudian Saka hilang bersama makhluk gaib tersebut. Dan Eng pun terjatuh tak sadarkan diri. Ketika Eng sadar, Eng merasa bahwa dia gagal menolong Saka. Eng belum menyadari dia terjebak di alam roh, dan dia kemudian pulang ke kampung melihat Katara yang sedang duduk termenung bersama orang tua dari kampung tersebut. Tetapi ternyata Katara dan orang tua tersebut tidak bisa melihat Eng. Eng tersadar bahwa dia sedang berada di alam lain atau alam gaib, alamnya makhluk halus tersebut. Nah, ketika Eng bingung apa melintas, ternyata apa juga tidak bisa melihat Eng. Saat Eng sedang bingung bagaimana caranya, tiba-tiba muncul cahaya yang semakin mendekat, dan ternyata itu adalah seekor naga. Ketika Eng ketakutan, naga tersebut memberikan petunjuk melalui isyarat, di mana dia menempelkan salah satu juntean sumutnya ke kening Eng, dan seketika itu pula Eng bisa tahu, melihat bahwa naga itu adalah tunggangan Roku, avatar sebelum Eng, yang berasal dari negara api. Seperti halnya apa bison terbang tunggangan Eng. Eng bertanya kepada naga bagaimana cara dia bisa menghubungi Roku. Akhirnya naga itu menyuruh Eng untuk menaikinya dan mengajak dia pergi menuju ke suatu kuil di gunung berapi terletak di tengah lautan. Di dalam kuil tersebut Eng menjumpai patung Roku. Eng pun bingung karena hanya patung yang dia jumpai dan dia belum mengetahui bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi dengan Roku. Akhirnya sang naga kembali memberikan isyarat menempelkan sungutnya ke kening Eng. Seketika itu pula Eng melihat gambaran-gambaran yang kemudian ia bisa menerjemahkan dalam alam tersebut, bahwa
gambaran itu adalah kalender atau hitungan atau tentang masa di mana ia bisa menemui Roku di kuil tersebut. Dia juga melihat sebuah komet yang melintas. Selanjutnya Eng teringat akan Saka dan dia berkata kepada naga tidak bisa berlama-lama di kuil itu karena harus menolong Saka. Akhirnya Eng bersama naga itu keluar dari kuil dan terbang menuju perkampungan. Naga itu ternyata menabrak patung beruang yang ada di lokasi bekas hutan yang terbakar. Ketika naga itu menabrak patung, Eng tersadar dan ternyata dia berada di atas patung tersebut sedang melakukan samadhi atau melakukan meditasi. Artinya Eng selama perjalanan bersama naga di alam rohani, Eng keluar dari tubuhnya. Kalau di Piwulang Jawa dinamakan Rogo Sukmo karena raganya terpisah dengan sukmanya. Kemudian Eng pulang secara fisik karena sudah menyatu kembali ke perkampungan. Di sana dia bertemu Katara dan para penduduk kampung dan dia gagal membawa Saka. Tidak lama setelah Eng pulang di perkampungan, muncullah arwah Hebai yang kembali mengamuk. Ketika dia mengamuk, Eng berusaha tidak melawan, tetapi menyadarkan arwah tersebut dengan cara menggunakan daya yang dia miliki dan menyentuhkan tangannya di kening si Hebai itu, dan kemudian dia berkomunikasi dengan lembut, penuh kasih sayang dan menyadarkan arwah Hebai janji akan kembalikan kondisi hutan seperti sedia kala. Akhirnya Eng memberikan satu biji kenari atau oaks kepada arwah Hebai dan Hebai memungutnya. Seketika itu pula Hebai berubah wujud menjadi beruang gaib seperti wujud patung yang ada di tengah hutan yang telah terbakar. Dan kemudian Hebai pergi berbalik menuju kegelapan. Kembalilah orang-orang yang selama ini hilang diculik oleh arwah Hebai, termasuk salah satunya adalah Saka. Di situ dikatakan bahwa Saka berada di alam roh selama 24 jam. Chapter 7 ini dalam ilmu Sangkan Paraning Dumadi disebut dengan alam kasukman atau alam halus. Manusia itu selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain, salah satunya adalah makhluk halus. Di sini diceritakan makhluk halus itu mengamuk karena hutan tempat tinggal dia dirusak, dibakar. Ada visual berupa patung beruang. Patung beruang ini yang kemudian menjadi arwah Hebai yang nantinya ketika bisa disadarkan dia menjadi wujud yang seperti beruang lagi. Nah, ini simbolis dari penguasa suatu wilayah, penguasa gaib suatu wilayah yang di Jawa disebut dengan Semara Bumi atau Danyang atau Yang Bau Rekso. Jadi setiap wilayah itu pasti ada penguasanya, termasuk juga di alam halus atau alam wingit atau alam lembut. Dikatakan lembut karena halus, ya, karena tidak bisa dijangkau dengan fisik manusia. Yang Bau Rekso itu dia akan merasa terganggu ketika wilayahnya juga diganggu, dirusak oleh manusia, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan kadang terjadi di luar nalar manusia. Adanya wabah, adanya hal-hal yang merugikan manusia yang tidak bisa diterima oleh nalar. Dia selalu muncul ketika matahari terbenam. Nah, ini kalau di Jawa yang dinamakan dengan sandekala. Jadi ketika terbenam matahari, disitulah waktu yang dinamakan sandekala, di mana dunia manusia dan dunia arwah atau dunia halus ini sangat dekat.
pintu antar dimensi, dimensi fisik dan dimensi halus itu terbuka pada saat-saat titik balik matahari, saat terbenamnya matahari, juga saat akan terbitnya matahari, atau saat matahari berada di tengah-tengah. Maka di Jawa, kalau orang Jawa dulu mengatakan bahwa itu waktu sandekala, ini waktu maghrib, waktu jam 12 malam, waktu pagi atau menjelang subuh, menjelang matahari terbit, dan juga waktu siang, dinamakan sandekala. Kala sendiri adalah jeratan, ya. Makanya ada istilah batara kala. Kala itu jeratan waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sangat membahayakan manusia ketika manusia itu tidak pada kondisi yang eling, yang waspada. Di situ ada waktu-waktu yang membahayakan. Disitulah waktu terbukanya portal antar dimensi, dan dampak dari terbukanya portal antar dimensi salah satunya ada energi-energi yang tidak baik yang bisa mendistorsi tubuh manusia. Dikisahkan pula Saka dan beberapa warga yang kemudian diculik hilang masuk ke alam Hebae. Itu kalau di Jawa disebut dengan keselong. Dahulu banyak sekali peristiwa-peristiwa keselong, diselong atau disingitkan atau disembunyikan, disesatkan ke alam lain sehingga fisiknya juga tidak tampak. Di pedesaan-pedesaan masih sering terjadi, dan nantinya ketika manusia itu bisa bermediasi dengan bangsa tersebut, maka orang-orang yang keselong tersebut bisa kembali ke alam nyata atau dikembalikan ke alam nyata. Tentunya mediasinya menggunakan berbagai macam persyaratan. Di Jawa disebut dengan kearifan lokal, ya. Ada sesaji dan sebagainya. Nah, ini digambarkan dengan biji oaks, ya, atau biji kenari yang kemudian diberikan Eng kepada Hebae. Dan cara mediasinya juga menggunakan bahasa hati, di mana Eng menempelkan tangannya ke kening si Hebae. Akhirnya Hebae yang tadinya beringas menjadi jinak, dan wujudnya pun berubah menjadi beruang yang tidak ganas. Ini gambaran sebuah mediasi antara manusia fisik dengan bangsa halus. Mediasinya menggunakan rasa, dan hanya avatar yang bisa melakukan mediasi tersebut. Artinya hanya orang-orang yang dia menekuni dunia spiritual, dunia meditasi, dan tahu kunci-kuncinya yang bisa masuk ke alam tersebut, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di alam tersebut. Seperti yang dikatakan dalam Capture 7, bahwa avatar adalah jembatan antara manusia dan dunia roh. Avatar sebagai manusia wadak mempelajari tentang ruh atau kasukman. Dia selalu mengutamakan kehidupannya pada kesadaran kasukman atau kesadaran rohani. Nah, sementara bangsa-bangsa halus tersebut adalah makhluk-makhluk yang hidup di frekuensi yang sama dengan frekuensi ruhani atau frekuensi kasukman. Orang meninggal dunia, para pendahulu kita, misal ada kakek kita, nenek kita, dan mbah-mbah kita terdahulu, atau orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu, masih bisa menemui manusia saat ini yang tentunya dia hidupnya menekuni di bidang spiritual dan akhirnya memberi pesan-pesan yang bisa berguna bagi kehidupan saat ini. Kadang memberi petunjuk. Mereka berada di alam ruhani. Manusia yang olah kasukman juga dia terbiasa di alam tersebut. Ketika Eng tersesat di alam kasukman, kasukmannya bertemu dengan naga. Eng bisa berkomunikasi dengan naga tunggangan rohku dengan bahasa isyarat juga atau bahasa rasa. Dan Eng dibawa ke kuil. Di sana diberitahu dengan gambaran-gambaran yang juga harus diterjemahkan secara fisik terkait peristiwa alam, momentum waktu, dan lain-lain. Nah, ini artinya bahwa petunjuk-petunjuk di alam spiritual itu memerlukan kupasan, ya, dionseti atau dikupas. Ini yang disebut dengan sasmita.
Jadi sasmita adalah petunjuk untuk manusia yang bisa didapatkan lewat alam ruhani atau alam kasukman. Dan petunjuk itu bisa gambaran di masa lalu, ini digambarkan dengan naga yang ternyata naga itu tunggangan rohku. Ini kan berarti peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, dan juga petunjuk masa depan, di mana di situ diperlihatkan adanya matahari yang silih berganti yang merupakan hitungan kalender, dan juga adanya komet yang akan melintas, dan di sanalah nanti Eng bisa bertemu dengan Roku. Nah, ini artinya bahwa sasmita adalah suatu petunjuk untuk manusia yang didapatkan dari alam kasukman atau alam halus. Nah, alam halus tersebut adalah alam yang bisa dimasuki manusia dengan cara samadhi atau smedhi. Itu digambarkan ketika Eng sudah selesai mendapatkan petunjuk di kuil gunung api, dan dia kembali dan bersamaan dengan naga yang menabrak patung, Eng kemudian tersadar. Artinya sukmanya kembali menyatu dengan jiwanya. Perjalanan kasukman yang tak terbatas dimensi ruang dan waktu digambarkan dengan perjalanan Eng dan naga menembus dinding kuil dan juga dia menembus patung. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.